Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan ini kembali kita bisa bertemu dalam kajian fikih, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita tentang zakat yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Masih tentang kajian fikih yang menerangkan tentang zakat. An yakunal maliku taman, atau ayakunal milku taman. Harta yang kita zakati itu adalah harta yang kita miliki secara sempurna. Artinya kita bebas menggunakan harta itu, bukan harta orang lain. Bukan harta orang lain, harta kita sendiri. Nah, itu salah satu syaratnya. Kemudian yang ketiga, bulughun nisab. Harta yang dizakati itu sudah sampai nisabnya. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Batas minimalnya berapa nih? Nah, kalau untuk batas minimal untuk harta, baik itu emas, uang, atau kita kasihkan uang lah, misalnya kita anggap uang, maka batas minimalnya itu adalah senilai 85 gram emas. Nah, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nilainya adalah 85 gram emas. Nah, berapa 85 gram emas itu? Tergantung harga emas hari ini. Tergantung harga emas hari ini berapa. Misalnya harga emas hari ini dikalikan dengan 85 gram emas. Nah, apabila misalnya kita memiliki uang senilai 85 gram emas, berarti harta yang kita miliki itu sudah sampai nisabnya. Berapa 85 gram emas? Kalau misalnya kita saat ini anggaplah harga emas itu berapa saat ini? Anggaplah 800.000 per gram ya. Anggaplah 800.000 per gram. Karena kemarin kami sempat cek itu ada yang 825.000 per gram. Nah, kita anggaplah, kita bulatkan saja 800.000 per gram supaya mudah menghitungnya. Maka 800.000 kali 85 gram emas, maka sama dengan 68 juta. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki harta uang, misalnya di tabungan kita, di berangkas kita, senilai 68 juta untuk saat ini, 80 juta kalau patokan harga emas 800.000 ini ya. Nanti kalau misalnya patokan harga emasnya naik jadi 900.000, beda lagi ini, karena dia distandarkan dengan harga emas itu. Kalau misalnya nanti emasnya harganya 1 gramnya 1 juta, berarti nisabnya naik lagi, berarti 85 juta batas minimal harta. Nah, ini adalah harga emas 800.000, berarti 68 juta. Nah, kalau kita memiliki harta atau uang dengan jumlah 68.000, berarti uang kita itu minimal 68 juta, maka uang yang 68 juta itu sudah sampai nisabnya. Apalagi kalau lebih, misalnya lebih 100 juta misalnya, nah itu sudah lebih dari nisab. 68 juta ini batas minimal nisab apabila harga emas adalah 800.000. Nah, sekarang kita sudah punya uang nih 68 juta, berarti sudah sampai kita punya uang, misalnya punya uang belum sampai nisabnya. Nah,
Kan nisabnya tadi kalau harga emas 800.000, nisabnya adalah 68 juta. Sekarang kita punya uang 60 juta misalnya. 60 juta. Sekarang 60 juta, sudahlah saya keluarkan zakatnya yang 60 juta itu. Boleh atau enggak kita mengeluarkan zakat sementara harta yang kita miliki belum sampai nisabnya? Boleh atau tidak? Nah, menurut pendapat Ibnu Qudamah ini, beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau menyatakan la yajuzu ta'jiluz zakati qabla milkin nisab bi ghairi khilaf. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat apabila masih belum sampai nisabnya. Jadi la yajuzu ta'jiluz zakati qabla milkin nisab bi ghairi khilaf. Tidak ada khilaf ini. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum sampai nisabnya. Walau malaka ba'da nisab, apabila seseorang memiliki setengah dari nisab. Setengah nisab. Jadi kalau misalnya atau lebih dari setengah nisab, tapi masih belum sampai nisabnya, fa'ajjala zakatahu, kemudian dia mengeluarkan zakatnya, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Li'annahu ta'ajjalal hukmu qabla sababihi, karena dia menyegerakan hukum sebelum ada sebabnya. Nah, maka kalau misalnya kita mengeluarkan yang belum sampai nisabnya tadi kita keluarkan, maka itu tidak dianggap zakat. Tidak dianggap zakat. Itu dianggap sedekah biasa, tidak mengumpulkan. Kalau misalnya suatu saat nanti sampai harta kita ke nisab, ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Misalnya nih, kita sudah punya harta 60 juta, udahlah saya keluarkan zakatnya. Padahal 60 juta, kalau misalnya emas 800.000 masih belum sampai nisabnya, udah keluarkan. Nah, yang kita keluarkan ini bukan zakat, tidak dihukumi zakat, dia dihukumi sedekah biasa. Kalau misalnya 2 bulan kemudian ternyata sampai nisabnya, maka dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena yang dia keluarkan pada saat sebelum sampai nisabnya tadi itu tidak dianggap sebagai zakat. Dia dianggap sebagai sedekah biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian berikutnya syarat zakat lagi, syarat wajib zakat itu adalah mururu haulin qamariyyin kamilin ala milkiyatin nisab. Harta itu berlalu 1 tahun. Harta ini sudah sampai nisabnya nih, dia berlalu 1 tahun. Jadi harta yang sampai nisabnya ini ada di tangan kita selama 1 tahun. Hitungannya hitungan qamariyah, bukan hitungan syamsiyah. Hitungannya hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Jadi kalau misalnya kita dihitungnya sejak harta kita sampai nisab. Misalnya kita punya tabungan, anggaplah ini bulan Ramadan pertama kita punya tabungan Ramadan misalnya 40 juta, berarti masih belum sampai nisab. Kemudian Syawal, ada lagi kita nih rezeki, kita tabung lagi 10 juta, maka 50 juta, masih belum sampai nisabnya juga. Kemudian Dzulqa'dah punya rezeki lagi 20 juta, kita tabung, nah berarti sudah 70 juta nih. 70 juta berarti sudah sampai nisabnya. Maka kita hitung mulai bulan Dzulqa'dah itu. Tanggal berapa harta kita itu mencapai nisabnya? Kalau misalnya harta kita itu mencapai nisabnya tanggal 20 Dzulqa'dah tahun ini, maka harta ini kalau terus berada di tangan kita sampai tahun depan, sampai Dzulqa'dah tahun depan, maka kita wajib untuk mengeluarkan
zakat ini apabila sudah sampai nisabnya dan berlalu 1 tahun dari atau berada di tangan kita selama 1 tahun dan tidak berkurang nisabnya itu. Nah, apabila selama 1 tahun perjalanan, apabila selama 1 tahun uang itu berada di tangan kita, ternyata terjadi pengurangan nisab, terpakai nih uangnya nih, terjadi pengurangan nisab, maka tidak ada kewajiban zakat bagi kita. Kalau misalnya terpakai uangnya. Nah, karena itulah para ulama berbeda pendapat di sini. Apakah mururul haul ini termasuk syarat atau tidak? Karena dikhawatirkan itu tadi. Kalau menunggu 1 tahun, jangan-jangan uangnya terpakai nih. Kalau uangnya terpakai berarti nggak jadi bayar zakat gitu. Boleh nggak kita mengeluarkan zakat sebelum 1 tahun berada di tangan kita? Nah, boleh tidak kita mengeluarkan zakat sebelum 1 tahun berada di tangan kita harta itu? Nah, menurut pendapat ulama, boleh kita mengeluarkan zakat harta kita walaupun harta itu masih belum 1 tahun berada di tangan kita, tetapi sudah sampai nisabnya. Kenapa? Karena bulughun nisab atau sampai nisab itu adalah sababul hukmi. Dia menjadi sebab adanya hukum zakat di harta itu karena sudah sampai nisabnya. Sementara haul 1 tahun itu adalah waktu wajib untuk mengeluarkannya. Jadi sekalipun misalnya belum sampai 1 haul, kalau kita ingin mengeluarkan zakat harta kita, maka diperbolehkan. Misalnya kita khawatir nanti, jangan-jangan nanti selama 1 tahun ini kan banyak nih anak saya kuliah, jangan-jangan khawatir terjadi pengurangan terhadap harta yang sudah sampai nisabnya itu. Maka boleh kita keluarkan lebih dahulu dengan catatan. Pertama, kita menurut khas zon kita. Zon itu artinya lebih dari 75%. Tidak akan banyak terjadi penambahan pada harta kita. Jadi menurut hitungan matematika sudah kita kali, sudah kita tambah, sepertinya zon kita mengatakan tidak akan banyak terjadi penambahan pada jumlah harta kita. Tidak akan terjadi banyak penjumlahan dari harta kita. Nah, maka boleh kita keluarkan. Misalnya jatuh temponya tadi Zulkaidah ya, jam 20 Zulkaidah. Nah, kita Ramadan sudah kita keluarkan nih zakatnya lebih dulu. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi tadi sangkaan kita atau zon kita tidak akan terjadi banyak penambahan pada jumlah harta kita itu, sehingga nanti kalkulasi zakatnya juga tidak berbeda jauh dengan pada saat kita mengeluarkan Ramadan dengan pada saat kita mengeluarkan jatuh temponya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian tema zakat kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah khazanah kita untuk dalam menambah khazanah keilmuan kita di bulan Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.